Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 2 Purwasari, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Jadi pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yang baik harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda karakteristiknya. Tugas kita sebagai pendidik adalah berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru, di mana saya hanya mentransfer pengetahuan saja, tanpa memperhatikan karakteristik murid. Saya menilai kemampuan murid berdasarkan nilai kognitif saja, tanpa memperhatikan aspek sikap dan keterampilan yang dimiliki setiap murid. Yang penting, pencapaian materi kurikulum tersampaikan sesuai target kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian, saya memandang murid sebagai objek pembelajaran. Murid diperlakukan untuk mengikuti alur pembelajaran yang saya tetapkan, tanpa diberi kebebasan untuk memilih cara mana yang mereka akan tempuh untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, saya memandang bahwa sumber belajar hanya ada pada buku dan guru. Pembelajaran selama ini yang dilakukan adalah mentransfer pengetahuan dari buku paket, sedangkan lingkungan di sekitar dan pengalaman anak di lingkungannya sebagai kearifan lokal tidak pernah dimasukkan dalam konten pendidikan karakter, sehingga pendidikan karakter tidak menjadi fokus dalam pendidikan. Dan pembelajaran di kelas pasif karena hanya terjadi komunikasi satu arah. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini menyebabkan siswa tidak mampu berkomunikasi secara aktif karena peran guru sangat mendominasi di dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, maka peran guru adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Ternyata guru harus mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek pembelajaran, sehingga siswa menjadi aktif dalam belajar. Murid sebagai subjek pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, atau kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan guru kepada murid. Tetapi jauh dari itu, yaitu murid harus terlibat aktif menjadi pembelajar, membangun pengetahuan sendiri dengan bantuan dari guru dan berbagai sumber belajar lainnya, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat dilakukan dengan segera adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan kriteria sebagai berikut. Menciptakan kelas merdeka dengan ciri-cirinya adalah: 1. Setiap orang di kelas saling menghargai. 2. Setiap orang akan dihargai sekecil apapun pencapaiannya. 3. Murid merasa aman dan tumbuh saling percaya antara guru dan murid. Kemudian, ada harapan bagi pertumbuhan dan keberhasilan belajar. 5. Ada keadilan dalam bentuk nyata. 6. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, jadilah guru yang dirindukan di kelas, menuntun dengan ikhlas. Salam guru penggerak.